Wih. Hampir pecah di depan aku. Jadi ya kayak gini aja dari tadi Om gugurannya ya. Kecuali ini roboh besok nih. Jangan Om, jangan. Ya ini yang ini nih. Ini kayaknya memang rentan roboh Om, ini udah menggantung nih. Dan maksudnya udah retak-retak, dari retakannya itu keluar asap Om. Jadi prediksi aku sih ini yang mungkin akan roboh kalau ini. Ini kalau malam ini tuh itu tuh merah itu. Tuh. Kayak pasir terjun. Itu tuh merah. Nah itu merah kalau malam itu. Nah, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pilot Mabuk Air TV. Kali ini saya berada di Selumung, janjian sama Om Sultan. Kita mau ke Kali Putih lagi. Ini cerah sih dari sini sekarang. Ini sekira pukul 5 lebih ya, lebih 15 kayaknya udah terang banget ya. Merapinya tampak tapi masih lembab sih. Jadi kalau udara kayak gini tuh nanti ketika kena sinar matahari itu dia cepat menjadi awan. Oke teman-teman, kita lanjutkan, ikuti terus perjalanannya. Selamat menyaksikan. Ya, kita udah di sini lagi bersama Om Sultan. Ini agak ininya lensanya berembun. Nah, tuh Merapinya. Merapi tak pernah ingkar janji. Tapi dia lagi agak kalem sih. Guguran ada sedikit-sedikit. Ya, semoga beruntung hari ini dan mendapatkan footage yang bagus ya. Oke guys, kita siap-siap dulu, mengusulkan dulu, terbang duluan. GPS masih 0. Transmission auto. Ya, sambil nunggu GPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, kali ini kita ada di dasar Kali Putih lagi ya. Bersama Om Sultan masih ya. Ini di atasnya awan mendung ya, tapi tinggi banget ya. Ini di bawah ini cerah. Tadi awannya timbul tenggelam kayak kapal selam. Udah 10. Oke, gaskan guys. Tanpa menunggu lagi. GoPro sudah, jangan sampai ya penyakitnya kamu itu. Ya, pastikan arah antena sama segala sesuatunya sudah pas. Oke, penerbangan ke Puncak Merapi di hari Jumat tanggal 7 ya Om ya, 7 November 2025. Oke, arming. Ya, and take off. Kita ada di sini guys. Nah, Om Sultan. Kita lewat kiri aja ya. Kita lewat sini guys, lewat kiri. Nggak, kalau deket sih aman. Guys, oh iya ini suaranya kedengeran guys, cuman kita masih jauh guys. Tuh liatin, wah gede guys, kan? langsung drag race. Wah ini yang kiri ya tuh kelihatan sih dari sini, cuman kita sayang masih jauh ya. Yang udah mulai ke blok di sini udah cukup jauh jarak. Kita di atas bukit ini aja. Aku udah pilih tadi Om, kan tak bilang konturnya. Tapi yang kanan juga kayak ada guguran Om. Iya, itu ya kayak tadi pasir kena pasir. Oh. Yang kiri memang tadi konturnya.
Tapi nggak sampai bawah ya itu ya asapnya. Ya, tapi mungkin paginya nanti masih bisa. Mm-mm. Anginnya sepoi-sepoi guys. Ada di punggungan ini depan kita persis nih. Ini mulai ke blok ke arah sana. Agak ke atas kan dikit lah. Udah hilang ya asapnya. Langsung kanan aja dari sini udah lewat. Nah ini kali apa ya di bawah kita ini jalur. Sabana apa ini apa? Di depan Ngori itu Sabana apa? Ada namanya nggak Om? Aduh, nggak tahu gitu. Soalnya aku cek-cek di Maps juga nggak ada nama keterangan apapun. Kalau di bawah sini kayaknya ada susulan lagi. Masih kecil ya sih ada. Yang kiri ya Om ya. Kita sayangnya masih jauh guys. Nah begitulah kadang-kadang. Oh ini di ini ada alat pantau juga ya sini nih. Ada mengkilat-mengkilat nih di depan Ngori ini. Oh iya kayak ini guys tuh ada alat pantaunya juga di sini. Iya Ngori sepi sekarang tuh. Alat pantaunya guys. Tuh kedengeran suaranya ya, masih kedengeran loh. Iya. Mm-mm. Ada kodek-kodek, anginnya lumayan sekarang. Angin sebelah kiri itu larinya ke Kali Putih ya. Nah makanya itu yang tadi aku lihat juga itu larinya kemana. Yang kiri kita ini kan, ada jalur gitu kan. Yang kanan depan asap. Di sini juga kayak ada pohon ikonik tapi tidak sebagus yang di sana. Yang di posok gede itu. Masuk kali mati. Om Siwan mau nyoba. Om Kris, Om Fikri, Om Febri yang udah pilot-pilot pemberani. Nah, kalau aku sih masih mikir-mikir kuat aku satu ini soalnya. Bisa lah Om Siwan tantang besok dicoba ya. Manasin nih Om Sulkan nih. Kacau. Merbabu terbuka. Jarang-jarang ya Om ya merbabu itu biasanya kan ketutup terus seringnya tuh. Akhir-akhir ini semenjak musim hujan kebuka pagi doang tapi. Kanan itu udah ketutup. Biasanya jam 7 itu udah mulai banyak Bibit-bibit awan. bibit-bibit awan. Akhirnya nanti jam 18 lah ketutup. Karena musimnya seperti itu guys. Tapi kita cukup ya Om ya. 1 jam 2 jam. Update cukup. Jadi paling jam 7 juga sebenarnya jam 7 jam 8 jam 7 ya Om ya biasanya udah selesai jam 7. Ya, ini kita ada di sebelah kiri, yang kiri dulu lah satu-satu. Ya, ada runtuhan dikit kayaknya itu kecil. Di sini biasanya suka ada perosotan pasir gitu kan di sini juga. Tadi lumayan besar, cuma sayang kita masih baru take off tadi. Yang mana ya tadi? Lalu Pak Om Sulkan nggak monitor ya. Oh HP-nya dipakai juga. Aku itu dipakai. Oh ntar aja next flight. Om Sulkan dari rumah berapa menit ke sini Om? Kita 40 menit. 1 menit. Kalau Om Siwan? Aku 1 jam. 1 jam 3 menit lah, lebih dikit. Tahu nih tadi yang gugur
gugur yang mana nih? Biasanya tuh dari atas atau dari tengah sih. Tapi tadi kayaknya asalnya dari agak tengah ya kubah itu. Nggak dari ujung atasnya itu kelihatannya ya. Kalau saya mas sebelah kiri. Oh. Atasnya, kiri. Kubah tengah kita tengok guys, kubah lava tengah. Mumpung lagi nggak banyak asap. Nah, hier guys tuh merbabu. Wah ini tengah nih udah tinggi guys. Tengahnya. Nah, kita pantau dari sini. Wah, udah menumpuk kayak depo pasir itu Om. Tengah iya menumpuk. Pasti di atas gunung Om. Iya ini kayak depo pasir nih numpuk. Tuh ada asap di dindingnya itu tebel terus di situ tuh titik. Asap sulfataranya. Kayak ada guguran guys. Bukan ya Om. Bukan guys. Udah pusing guys. Ngedive. Kita ke kanan dia. Kita lihat pasir terjun yang ada di kanan ini kemarin Om Kris. Henti-hentinya di sini. Ini juga berasap, namanya panas ini. Di mana tadi itu? Oh, nah di sini. Nah kan, walaupun kecil lumayan nih momen kanan. Masih kelihatan kecil ya dari sini ya Om. Di sini nih berguguran. Berarti kalau berguguran gini tuh antara memang rapuh terus kemudian ada dorongan dari dalam. Wah godek-godek panas. Cuman kalau di sini tuh batu-batu gini dan curam, jadi kalau mepet itu harus waspada bener-bener nih. Karena batu kecil aja kalau nimpuk ya lumayan ya selesai lah kena propeller ya weh. Nah kayak gini kan dari atas itu wih. Resikonya tinggi Om ya. Betul. Ini juga nih yang di pinggir-pinggir ini nih kayaknya tinggal tunggu ngeglosor aja tuh. Ini satu tuh, ini tinggal jatuh aja. Oh di sini ini ada retakan terus keluar asap gitu tuh. Tapi panas ini guys tuh di dalam batu ini tuh panas berarti nih. Tuh, keluar asap tuh. Kan ada retak terus keluar asap. Nah, jadi ini panas guys. Nah ini tuh panas guys. Tuh ada retakan kan. Sepi guys. Malah tadi gugurannya lumayan pas kita masih di bawah. Pas kita Om Sulkan tadi pertama terbang juga hening. Kan nggak bisa diprediksi Om ya, memang lingkungan ini. Tapi dengar gitu ya, maksudnya dari pembicaraan selama ini dengan para pengamat dan ya yang pemerhati berapi lah, sukarelawan gitu. Merapi itu kalau terjadi guguran rutin tiap hari ya justru malah aman katanya Om ya. Daripada diam mendem gitu ya, tahu-tahu meledak gitu kan, itu malah kayak bahaya. Kayak orang ada masalah dipendem gitu. Tiba-tiba meledak, bahaya itu malah. Kalau Merapi itu, jadi jangan takut teman-teman. Kalau ada guguran-guguran itu memang karakternya ya, dan memang biasa itu di sini. Warga sekitar lereng juga sudah paham. Tapi kadang-kadang yang nggak paham itu yang tamu-tamu, turis-turis dari luar gitu kan, atau wisatawan gitu. Nah, bawa temen juga ngecamp terus ngelihat malam-malam keluar merah-merah gitu, langsung takut Om. Oh iya ini agak pitak ya ini ya
yang sisi kanannya ya, sisa guguran yang besar tanggal berapa ya? 2 November ini emang kita lihat dari agak jauh ya biar jelas landscape-nya. Iya, kayak pitak gitu. Kalau orang itu. Tuh. Goyang guys. Iya ini nih yang roboh pas tanggal 2 November itu 7 kali awan panas. Tapi sebelum terjadi sudah ada ukuran api banyak ya. Betul. Dan super besar lagi jam setengah 1 malam ya juga om, besar itu. Iya. Tanggal 3 berarti maksudnya itu. Gede juga om itu. Setengah. Sama hampir sama kayak yang jam 9 kurang itu sama persis. Berarti 2 kali ya. Kiri kanan gitu. Cuman sayang kita belum menciptakan drone khusus benar-benar malam, mata elang, mata kelelawar. Mungkin harus banyak pakai sensor gitu, jadi biar dia terbangnya aman. Sensor tabrak kiri kanan depan belakang. Nah ini juga nih bagian ini juga nih kuning ini tuh panas guys, ini sulfur nih. Merah bau yang bikin bau. Tapi aku di sini tuh nggak kayak kalau di Tangkuban Perahu di Bandung itu kadang suka kecium bau belerang gitu. Kalau di sini kayaknya belum pernah nih aku om. Ya kayak di Babadan atau di teras Merapi gitu. Enggak. Kalau Tangkuban Perahu kan kita di atas rumah langsung. Enggak maksudnya kadang di jalan juga di bawah-bawahnya tuh bau. Ini baru guguran apa ini yang kanan? Guguran kecil. Batu-batunya guys. Kita casin batu guys. Wah cahayanya bagus nih apiknya. Aku seneng cahaya mataharinya. Baru guguran kecil tapi. Sampai lompat-lompat tuh makin bawah tuh makin kenceng guys. Wah. Oh ini anginnya ke arah timur ya om ya tuh, asapnya ke timur. Nah itu. Jadi pas terbang juga itu yang harus diperhatikan ya, arah angin juga. Nah ini tuh batu-batunya tuh. Ini mungkin batu segede apa ya, segede gitu. Ya. Kayak batu-batu inilah kalau kita buat bikin pondasi, nah segede-gede gitu kurang lebih ya. Tuh ini nih. Wah itu terhenti. Kanan apa om? Ya ini aku di kanan. Ya itu apa? Kecil. Nah, ini batu-batu sisa-sisa yang tertahan nih. Oh kalau yang ini om, yang di kanan itu batu-batu gede yang tertahan juga masih banyak di atas ya, nggak kayak yang di kiri itu rata-rata udah halus gitu si paritnya itu. Ini yang kanan ini banyak nyangkut juga nih. Ini kalau ambrol ya itu juga lumayan bikin APG juga nih. Orangnya pasti Ada lagi tuh guguran ya, hati-hati jangan terlalu tinggi. Oh ini hampir pecah di depan aku. Tapi ya kayak gini aja dari tadi om gugurannya ya. Pas om juga kayaknya sama yang kecil-kecil gitu. Tuh. Jadi yang bahaya tuh pas batu nabrak batu pecah gitu. Ya lompatannya nggak bisa diprediksi. Iya itu lompatannya ada ke kiri, ke kanan, ke atas. Sulit diprediksi guys. Nah, kalau makin atas makin aman. Maksudnya
Dia speednya juga belum terlalu kencang kalau di atas ini. Kalau di bawah itu ya. Kalau di bawah tuh yang serem guys. Tapi curam banget sih ini, yang sisi kanan ini memang curam banget. Jadi speed luncurannya batunya kencang banget ya. Kan drone nggak bisa racing om karena kecepatan kalau tinggi. Oh, kita tengok itu apa, pasir terjun guys. Kata Om Kris, pasir terjun. Nah ini nih. Pasir terjun di sisi baratnya sebelah kanan. Kode-kode guys. Nah, ingin guys. Jadi yang bikin godek-godek itu, maksudnya godek-godek itu, getar-getar gitu. Jadi karena melawan angin, si drone ini tuh kan ada programnya, jadi ada filternya, jadi berusaha melawan. Waduh, sempat merah. Terlalu bawah merah ya itu di kanan ya. Tapi malah kalau di kemarin di gerbang Merapi mepet-mepet aman banget nih ke kanan. Ini kan di sini ada yang agak tinggi ini temennya, jadi merah tadi aku sempat merah. Yang di atas. Ke blok Saya nggak berani. Tapi kalau dari gerbang aman om di situ kemarin. Kalau di sini nih kalangan ini. Nah ini. Kecuali ini roboh besok nih. Jangan om. Jangan. Ya ini yang ini nih. Ini kayaknya memang rentan roboh om, ini udah menggantung nih. Dan maksudnya udah retak-retak, dari retakannya itu keluar asap om. Jadi prediksi aku sih ini yang mungkin akan roboh kalau hujan lebat gitu. Karena bentuknya sendiri dinamis. Iya. Jadi teman-teman perlu diketahui juga biar maksudnya nggak gagal paham juga. Setelah menyimak rilis dari Badan Geologi, jadi guguran waktu tanggal 2 pun itu tuh terjadi memang karena hujan juga ya. Jadi kubah ini kan labil ya, masih belum stabil ya om ya. Jadi masih gampang longsor lah gitu kalau sederhananya. Nah itu jadi karena musim hujan jadi makin labil tanahnya, apa istilahnya strukturnya, dan gampang roboh. Semakin besar robohan ya bisa kemungkinan untuk mengeluarkan APG atau awan panas gugurannya ya semakin besar. Biasanya kalau gugurannya banyak banget, nah itu keluar APG. Tapi kalau kecil-kecil paling cuma batu-batu terus misahin asap-asap kecil aja. Kayak gini nih tuh. Itu di atas ada guguran kecil lagi tuh. Jangan deket-deket lah dia. Keroyokan loh beraninya tuh. Wah guys tuh. Wah ini tuh. Ini tuh panas guys. Asapnya ini debu juga ya. Jadi tuh ini kecil-kecil kayak gitu. Ini kemungkinan sih kalau ini kayak kedorong, ada dorongan dari dalam nih. Tapi ya kecil. Ya ini aku lagi di situ. Tuh. Ini kalau malam ini tuh itu tuh merah itu. Tuh. Kayak pasir terjun. Itu tuh merah. Nah ini tuh merah kalau malam itu pasir. Tuh pasirnya. Waduh kode-kode guys panas. Oke guys, kayaknya aku cukupkan sekian untuk update kali ini. Kita lanjutkan bergantian mumpung masih cerah. Absulkan, prepare sudah? Oh iya, ada kiri nih. Kiri ada guguran juga guys. Kita sambil pulang. Kita tengok dulu sebentar. Tapi udah terlambat aku. Ini masih di atas ya aku ini. Nah kita dive terus pulang. Oke. Ini dive yang kiri. Berarti kita tuh spigirnya ngori toh. Kita mau pulang, semoga selamat sampai tujuan dan Om Sulkan bersiap-siap. Om Sulkan bersiap-siap.
Cuman baterai ini tuh ketika di bawah 3,3 tuh cepat ngedrainnya. Tapi sebelum itu ya lama. Itu biasanya karakter kalau yang ampernya besar. Kalau yang ampernya kecil dia kebalikannya guys. Jadi memble di voltase tinggi itu memble dia. Tapi di bawah dia lama. Ya karakternya gitu. Jadi kita harus tahu juga karena tiap baterai itu beda-beda. Jadi makanya kalau baterai baru dites-tes dulu, jangan langsung terutama long range ya. Apal karakternya. Gitu. Salah-salah ya ntar salah perhitungan kita bisa wassalam. Ini depan udah lumayan panas kayaknya ya Om ya. Kayaknya ini lama nih terbukanya nih. Jarak di 2,7. Terus sudah memasuki Sabana, kita ada ke kiri kalau di sini nanti ke Blok Bukit. Ketinggian aja lah biar nggak mengganggu yang kerja. Ya ngeri sepi banget ya, nggak seperti biasanya ya. Ya karena kan kalau manual memang lama ya. Satu truk lu bisa berapa lama ngisinya. Ini kita ada di kali, di dasar kali ini guys. Tadi atas-atas ini aja. Biar tidak mengganggu rekan-rekan yang lagi bekerja di sini. Flight time di 23. Waduh, sorry Om, lama aku kelamaan. Baterainya berapa? Berapa ini? Ini yang 9.000. Yang 3P, yang kecil, baterai kecil. Itu yang Om Supriyadi bilang yang 400 ampere apa continuousnya. Enak ya? Ringan juga sih ke drone-nya. Tapi harganya enak juga. Oh, 1,5 guys. Aduh. Lalu. Sorry guys. Segini udah mulai. Kalau udah ada cahaya, wes dah. Laler lawan kitanya. Nah itu udah kedengeran tuh jarak di 200. Nah kita di bawah situ guys. Nah, kemarin kita sama Riza lewat sini Om ke mana? Ya gitu Om. Off road. Enggak. Kita di mana? Lewat ya. Oh ini salah jalan guys. Soalnya tampak sama ya di atas itu. Tapi ini di bawah 3 juga ini masih ada powernya nih. Lumayan. Soalnya ringan baterainya guys. Kalau yang 3P yang 21700 itu berat, kalau di bawah 3 ya memble. Oke, landing. Oke, alhamdulillah selamat pulang. Mana itu? Aku lagi sini. Oke guys, begitu aja update Kubah Lava Barat Daya hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, ramaikan ya. Caci maki nggak apa-apa. Ramaikan komen. Mungkin teman-teman ada request apa, silahkan ketik saja. Kita ketemu di video berikutnya. Salam satu langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.